Di sini Mr. Bro sesuai dengan temanya hanya memperkenalkan polanya saja, ya. Oke, tanpa membuang waktu kita lanjutkan saja, sob, ya. Kita akan membahas sisi verb atau kata kerja dari simple past tense. Kita langsung buka aja. Go. Nah, ini dia. Simple past tense menggunakan verb atau kata kerja bentuk past atau lazim disebut verb 2. Nah, gitu kan? Sebagai kata kerja utamanya. Oke, catat sebagai kata kerja utamanya. Nah, karakter verb 2 ini sama, sob, dengan verb 1. Yaitu keduanya merupakan bentuk kata kerja mandiri yang posisinya bisa langsung mengikuti subjek tanpa kata kerja bantu. Oke. Sementara bentuk kata kerja lainnya seperti verb dasar atau infinitive, verb 3 atau verb pick, dan verb ing atau continuous perlu kata kerja bantu saat digunakan dalam kalimat. Oke, ya. Itu yang khas dari verb 2 itu, ya. Sama dengan verb 1. Jadi mandiri langsung mengikuti subjek. Kalau verb lain di sini disebutkan itu harus digunakan dengan kata kerja bantu. Misalnya verb ing, ya. Verb ing itu nggak bisa berdiri sendiri mengikuti subjek. Misalnya I speaking English, nggak bisa. Ya, harus ada auxiliary atau kata kerja bantu. Oke, dan kata kerja bantunya untuk verb ing itu biasanya to be. Ya, misalnya I am speaking atau I was speaking. Nah, baru bisa dipakai. Nah, begitu maksud dari penjelasan ini. Ya. Nah, pada kalimat nominal, verb 2 yang digunakan adalah to be bentuk past, yaitu was dan were. Nah, ini udah tadi kebahas sekilas ketika kita melihat polanya, ya. Sedangkan pada kalimat verbal, verb 2 yang digunakan adalah kata kerja penuh atau full verb yang jumlahnya tidak terbatas. Oke, ya. Berarti kalau to be mah, ya, was, were, sebagai bentuk past dari to be itu terbatas. Sedangkan kata kerja penuh mah tidak terbatas. Nah, nanti berdasarkan perubahan bentuknya, si verb 2 ini ada dua tipe, ya, yaitu yang perubahannya beraturan atau reguler, ada yang perubahannya tak beraturan atau disebut irregular. Nah, itu dia, ya. Ingat ya, verbnya adalah verb 2, ya. Verb 2-nya tergantung, kalau di nominal adalah was, were, kalau di verbal adalah kata kerja penuh atau full verb. Oke. Baik, kita lihat saja. Nah, bicara tentang kata kerja penuh, ya, pada simple past tense itu, seperti disebutkan tadi, ada verb 2 yang beraturan atau regular. Nah, gimana sih verb 2 yang beraturan itu? Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Regular verb adalah kata kerja yang perubahannya beraturan dan jumlahnya dominan, tidak terbatas. Berikut adalah aturan untuk merubah kata kerja dasar menjadi verb 2 beraturan. Nah, ini dia. Ya. Yang pertama, menambahkan akhiran ed. Ya, contoh select. Jadi selected, work jadi worked. Nah, kayak gitu, sob. Ya. Jadi dari akhirannya aja verb 2 itu bisa ditengarai. Ya, bisa diidentifikasi dari akhirannya, ya, yaitu yang berakhiran ed. Oke, ya, seperti itu, ya. Ini berlaku semuanya, sob, ya. Namanya juga beraturan, ya. Maka perubahannya akan selalu seperti itu dengan mengikuti kaidah yang 3 ini, ya. Yang pertama tadi barusan sudah. Terus yang kedua, menambahkan akhiran d untuk verb dasar yang berakhiran e. Contoh waste, jadi wasted, blame, blamed. Nah, kayak begitu. Jadi kalau sudah berakhiran e, nggak perlu ed lagi, tinggal d doang. Nah, kayak gitu, sob, ya. Itu ciri dari verb 2 yang beraturan, ya. Dan aturan yang ketiga, menambahkan akhiran ied untuk verb dasar yang berakhiran y, ya. Contoh study jadi studied, deny jadi denied. Nah, kayak gitu. Y-nya lebur menjadi i. Walaupun tidak semua, ya. Ini hanya berlaku untuk
Y yang sebelumnya adalah konsonan nih, kayak D ya, adalah konsonan. Nah, N juga adalah konsonan. Untuk Y yang sebelumnya bukan konsonan atau vokal ya, vokal, maka nggak bisa jadi Y ya. Oke. Tapi dengan menambahkan akhiran ed sama dengan yang pertama. Oke, misalnya berdoa, pray. Nah, ya. Jadi pray ya. Ditambah akhiran ed sama dengan yang aturan yang pertama. Oke, kayak gitu sob. Gimana? Ada gambaran? Ini yang reguler. Yang namanya juga reguler atau beraturan. Berarti ada cara atau ketentuan untuk merubahnya. Dan batasannya cuma segini. Gampang banget ya. Oke, bahkan ini sekilas sama dengan bab 3 juga begitu. Kalau yang beraturan itu, bab 2 dan bab 3 itu selalu sama. Ya, akhirannya ed. Nah, kayak begitu. Lanjut, berarti kalau ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Atau disebut irregular. Baik, kita lihat. Irregular verb adalah kata kerja yang perubahannya tak beraturan dan jumlahnya terbatas. Oke, jumlahnya terbatas. Jadi dibandingkan dengan yang beraturan, jumlahnya lebih banyak yang beraturan, sob. Ya. Yang beraturan mah jumlahnya tidak terbatas. Kalau yang tidak beraturan, bisa dilihat contohnya di daftar kata kerja yang tidak beraturan. Nah, ini contoh doang ya. Contoh irregular verb misalnya sing, bentuk dasarnya sang, verb 2-nya. Drink jadi drank, buy jadi bought, think jadi thought, meet jadi met, feed jadi fed, see jadi saw, read jadi read. Oke, ya. Namanya tidak beraturan berarti tidak ada ketentuannya. Oke, ya. Walaupun beberapa mungkin ada yang mirip tuh, ya. Misalnya tuh yang double E kayak meet dan feed, ya. Dihilangin E-nya satu jadi met, fed kayak gitu. Tapi belum tentu berlaku untuk yang lainnya, ya. Nah, kayak ini read kok nggak berubah ya, tetap read gitu ya. Udah dari sononya, emang namanya juga tidak beraturan. Cuman cara bacanya beda. Kalau yang dasar atau verb satunya dibaca read, tapi kalau bentuk past tense-nya dibaca read. Nah, kayak begitu, ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa cek di kamus daftar irregular verb. Ya, ada daftar kata kerja yang tidak beraturan di kamus. Oke, itu kata kerjanya, ya. Kata kerjanya sekali lagi berdasarkan jenis kalimatnya ada dua. Yaitu kata kerja yang digunakan di kalimat nominal dan kata kerja bentuk past yang digunakan dalam kalimat verbal. Oke, untuk yang di nominal, kata kerja pastnya menggunakan to be, was, dan were. Sedangkan yang di verbal, kata kerjanya menggunakan kata kerja penuh. Kata kerja penuh ini ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Oke, mudah-mudahan jelas, ya. Baik, itu sobat, ya, pembahasan tentang verb atau kata kerja yang digunakan pada simple past tense. Kita kembali lagi, ya. Kita lihat sisi keterangan waktunya. Oke, go. Nah, ini dia. Pada kalimat simple past tense biasanya disebutkan juga keterangan waktu kapan suatu kejadian itu terjadi. Oke, kita lihat sob ya. Oke, ya. Oke, yang pertama, misalnya menggunakan tahun tertentu atau nama bulan atau nama hari yang sudah berlalu. Contohnya, misalnya, in 1945, Indonesia successfully got its independence from Japan. Tahun 1945 Indonesia berhasil mendapatkan kemerdekaan dari Jepang. Oke, ini adalah tahun yang sudah berlalu, ya. Contoh yang kedua, on February 2015, my parents moved to the United States. Baik, ini nama bulan sob, ya, dan tahunnya juga tahun yang sudah berlalu. Pada bulan Februari 2015, orang tua saya pindah ke Amerika. Oke. Apalagi? Kita lihat yang kedua. Ada perasa waktu yang didahului oleh last. Seperti last week, last month, last year, last holiday.
Last ini bermakna yang lalu ya, titik-titik yang lalu. Ya, tinggal disebutkan saja. Minggu yang lalu, last week. Bulan yang lalu, last month. Tahun yang lalu, last year. Hari Jumat yang lalu, last Friday. Liburan tahun lalu, last holiday. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini tidak disebutkan angka kalau last ya, tidak menyebutkan angka misalnya 1 2 3 4 enggak ya. Oke, kita lihat contohnya. I graduated last month. Saya lulus bulan yang lalu. Last night I had a date with my boyfriend. Tadi malam atau malam lalu saya ada kencan dengan teman laki-laki saya. Oke. Contoh yang terakhir. Last holiday I went to Bali. Liburan yang lalu saya pergi ke Bali. Nah, menggunakan kata last. Baik, kita lihat yang lainnya, sob. Nah, ada juga frasa waktu yang diikuti oleh ago. Titik-titik ago. Kalau last tadi di awal ya, kalau ago di akhir. Maknanya ternyata sama. Titik-titik yang lalu. Apa bedanya? Nah, dari posisinya, kalau ago di akhir, kalau last di awal. Terus yang kedua, kalau last tidak menyebutkan angka, sedangkan ago biasanya menyebutkan angka. Misalnya di sini 3 months ago, 3 bulan yang lalu. A few days ago, beberapa hari yang lalu. 1 year ago, 1 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya bulan lalu bukan months ago, tapi last month karena tidak menyebut. Tapi kalau ada angkanya misalnya 2 bulan yang lalu. Jadi 2 months ago. Nah itu bedanya. Lihat contohnya. My passport expired 1 year ago. Paspor saya kadaluarsa 1 tahun yang lalu. The legendary singer Prince died a few days ago. Penyanyi legendaris Prince meninggal beberapa hari yang lalu. A few days ago. Oke. Mungkin ada yang lain. Oh, ada nih yang keempat. Nah, ada juga keterangan waktu lainnya yang menyatakan waktu lampau. Seperti yesterday, maknanya kemarin. The day before yesterday, hari sebelum kemarin atau kemarin dulu. This morning, pagi ini. Oke, ya. Baik, kita lihat contohnya. She did not come to the office yesterday. Dia tidak datang ke kantor kemarin. I had my breakfast this morning. Saya sarapan pagi ini. I broke up with my boyfriend the days before yesterday. Saya putus sama pacar saya kemarin dulu. Itulah keterangan-keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense. Kita lanjut, bro. Baiklah sobat semua, sekarang saatnya kita membahas bentuk-bentuk dari simple past tense. Sesuai dengan polanya tadi, ya ada bentuk positif, negatif, dan interrogatifnya. Kita lihat untuk lebih jelasnya. Go. Ini dia bentuk-bentuk simple past tense. Seperti Mr. Bro katakan, simple past tense ditetapkan dalam 3 bentuk, yaitu bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, berikut adalah cara merubahnya. Nah, cara merubahnya akan selalu dibedakan dalam kalimat nominal dan dalam kalimat verbal. Kita mulai dulu bagaimana cara merubahnya dalam kalimat nominal. Go. Oke, ini dia. Cara merubah bentuk simple past dalam kalimat nominal. Ini adalah contoh yang pertama. Kita lihat kalimat positifnya. Oke. I was late at work last Monday. Saya terlambat di tempat kerja hari Senin yang lalu. Nah, bagaimana kalimat ini dirubah menjadi kalimat negatif? Mudah sekali, sob, ya. Pada kalimat nominal, bentuk negatifnya adalah seperti ini. Nah, bisa sobat bandingkan, ya. Yang lainnya tidak berubah. Yang berubah di sini adalah
pada kata kerja to be-nya. Di mana pada saat positif, kata kerja yang digunakan adalah was, sedangkan pada saat negatif, kata kerja was itu ditambah keterangan negatif not, jadi was not. Oke, seperti itu, ya. Jadi kalimatnya, I was not late at work last Monday. Yang bermakna saya tidak terlambat di tempat kerja hari Senin yang lalu. Oke, seperti itu sob. Ya, mudah sekali. Bagaimana dengan interrogatifnya? Oke, ya, seperti sobat mungkin ingat ya bagaimana polanya. Ada inversi atau pembalikan to be sebagai kata kerja ke awal kalimat, ya. Were you late at work last Monday? Apakah kamu terlambat di tempat kerja hari Senin yang lalu? Nah, mungkin sobat bertanya, kenapa di sini jadi were? Oke. Bukankah kita cukup membaliknya saja jadi was I, gitu kan? Nah, ini untuk supaya logis saja, supaya tidak bertanya pada diri sendiri ya, sob ya. Karena ini bicara tentang subjek saya, maka kalau dibalik menjadi pertanyaan, maka pertanyaannya adalah kamu, gitu kan? Sobat semua, bentuk interrogatif pada contoh ini adalah interrogatif yang menghendaki jawaban yes no question. Jadi kalau ada sebuah kalimat tanya menggunakan pola seperti ini, atau pola yang tidak menggunakan kata tanya, maka jawabannya adalah yes or no. Bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat. Yes, I was. Kalau negatif, no, I was not. Atau disingkat, wasn't. No, I wasn't. Oke, seperti itu. Ya, berarti ada pengembangannya, ya, yaitu bagaimana kalau kita bertanya menggunakan kata tanya atau question word. Kita lihat. Nah, ada extended dari interrogative itu dengan menggunakan kata tanya. Kita lihat. Oke, kalimatnya yang ini tadi ya, pada saat positif ya, I was late at work last Monday. Oke, kita lihat kata tanyanya. Who? Nah, ini digunakan untuk menanyakan subjek ya. Jadi nanti jawabannya adalah I, gitu kan? Oke, untuk memudahkan, kalimat ini kan bermakna saya terlambat di tempat kerja minggu yang lalu. Siapa yang terlambat di tempat kerja minggu yang lalu? Jawab saya. Nah, kayak begitu ya. Jadi who ini untuk menanyakan subjek. Jadi jawabannya nanti adalah I, saya, gitu kan? Nah, kita lihat kalimatnya seperti apa. Who was late at work last Monday? Jawab, I. Oke, ya. Jadi kita tinggal mengganti saja subjeknya dengan who. Begitu kan? Mudah sekali. Ya, who was late at work last Monday? Siapa yang terlambat di tempat kerja hari Senin yang lalu? Jawab, saya. Kata tanya berikutnya yang mungkin bisa muncul pada konteks kalimat ini, yaitu kata how yang bermakna bagaimana. Oke, kita lihat kalimatnya. How were you at work last Monday? Bagaimana kamu di tempat kerja hari Senin yang lalu? Nah, kata tanya how untuk menanyakan predikat kata sifat. Pada kalimat ini, ya, predikatnya berbentuk kata sifat, yaitu late. Oke, how. Bagaimana kamu di tempat kerja hari Senin yang lalu? Jawab, late, terlambat. Baik. Kata tanya apa lagi yang mungkin muncul untuk kalimat seperti ini? Oh, mungkin juga where. Kenapa where? Karena kalimat ini mengandung unsur keterangan tempat, yaitu at work. Jadi mungkin ditanyakan, ya. Kata tanya where adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Kita lihat kalimatnya. Where were you late last Monday? Di mana kamu terlambat hari Senin yang lalu? Jawab, at work. Di tempat kerja. Oke. Dan yang terakhir, ya, kalau kita lihat, kalimat ini juga mengandung informasi waktu, yaitu last Monday. Sehingga kata tanya when mungkin digunakan. Ya, kita lihat kalimatnya. When were you late at work?
Oke, kalimatnya ini kurang you ya, salah ketik. Oke, nggak apa-apa. When were you late at work? Kapan kamu terlambat di tempat kerja? Jawab. Last Monday. Oke, salah ketik lagi ya, kurang D. Nggak apa-apa ya. Baik ya. Itulah pengembangan dari kalimat bertanya ya. Kalau tadi adalah kalimat bertanya yang menghendaki jawaban yes or no. Di mana yes or no itu tidak menggunakan kata tanya seperti yang tertera di sini, ya. Oke, kita kembali lagi.